siang. Sekali lagi saya mengapresiasi untuk keterlibatan saudara dan usaha saudara yang luar biasa sampai saat ini. Dalam sesi ini adalah sebuah sesi feedback dan refleksi yang mendalam atas seluruh performa saudara dalam simulasi asesmen sebelum-sebelumnya. Untuk observasi yang kita diskusikan hari ini nanti akan menjadi fondasi berharga untuk saudara sebagai bahan refleksi dan persiapan untuk naik ke posisi sebagai CEO. Oke, siang Ibu, siap. Saya juga sangat menantikan ya feedback dari Ibu. Boleh dilanjutkan. Baik, saya akan langsung bicara ke poinnya. Yang pertama, kekuatan besar yang sangat menonjol yaitu capacity strategic thinking saudara itu benar-benar di atas rata-rata. Terus kemampuan saudara juga dalam membaca tren, menyusun skenario, dan merancang peta jalan itu juga luar biasa sebagai modal utama seorang CEO. Terima kasih banyak ya atas pujiannya. Memang sama ini saya yang menikmati bagian perencanaan strategis itu, jadi kayak itu menantang sekaligus memuaskan bagi saya gitu. Iya, kelihatannya gitu. Kedua, saya perhatikan saudara memang cepat sekali dalam memahami hal teknis di luar bidang strategik ya, seperti operasional dan IT saat diskusi simulasi. Ini juga penting karena CEO juga harus paham dalam teks ini. Iya, saya usahakan begitu Ibu, karena menurut saya strategi yang bagus pun harus bisa diterjemahkan ke hal yang teknis dan juga fleksibel gitu untuk digunakan. Tepat sekali. Ketiga, skill presentasi dan influencing saudara untuk level yang lebih tinggi itu sangat kuat. Data padat dan logis, saudara itu mampu gitu menangani pressure dengan tenang. Nah, sekarang mari kita eksplorasi dua hal yang bisa menjadi fokus pengembangan untuk mengoptimalkan transisi ini. Ini tuh bukan kelemahan, tapi evolusi natural dari seorang strategi untuk sebagai CEO. Yang pertama tentang pengambilan keputusan. Nah, sebagai CSO, saudara ahli dalam menyajikan opsi-opsi yang brilian. Sebagai CEO juga saudara akan lebih sering di posisi harus memilih satu di antara opsi yang bagus itu dan memutuskan yang lebih tepat, seringkali dengan informasi yang belum 100% lengkap juga. Saya juga melihat kecenderungan saudara dalam mengetahui data yang sempurna dulu. Menurut saudara bagaimana tanggapan saudara sendiri? Itu observasi yang tepat sih. Jadi saya itu memang punya kecenderungan untuk merasa harus punya dasar yang sangat kuat sebelum memutuskan gitu pada akhirnya. Khawatirnya kalau kurang data itu keputusannya menjadi kurang akurat gitu. Itu bagus juga, tantangan nanti juga dalam melatih kenyamanan, mengambil keputusan. Katakanlah itu 80% informasi dan 20% sisanya itu mengandalkan insting, leadership, dan pengalaman juga. CEO juga harus nyaman dengan ambiguitas juga. Untuk yang kedua, area tentang leadership style, visi saudara itu juga sudah jernih dan bagus ya. Tantangan berikutnya bagaimana dengan memastikan seluruh organisasi dari level direktur sampai staff tidak hanya paham tapi juga terinspirasi dan termotivasi buat menjalankan visi itu. Oke, saya itu sangat mengakui hal itu ya. Mungkin karena latar belakang saya lebih ke strategi dan analisis, jadi otomatis fokus saya itu ke apa yang harus dicapai dan bagaimana secara teknis gitu. Jadi siapa dan mengapanya terkadang mungkin terlewat gitu. Jadi apakah itu terlihat sebagai ketidakpedulian? Oh, sama sekali bukan ketidakpedulian. Ini tuh murni ya soal pergeseran fokus. Sebagai CEO, energi leadership itu harus dialirkan juga untuk membangun koneksi emosional, memberdayakan orang, dan membentuk budaya. Jadi leadership itu kombinasi antara otak dan hati.
Oke, poin yang sangat kuat ya. Jadi saya mungkin perlu sering turun dari menara gading gitu ya. Jadi kayak strategi dan lebih terlibat dalam dinamika tim dan juga membangun energi gitu ya. Iya, tepat sekali. Dan ini juga ada langkahnya. Yang pertama, saudara bisa cari mentor yang sudah menjadi CEO. Yang kedua, dengan meluangkan waktu rutin buat ngobrol dengan Head of Operation dan Head of HR gitu. Yang ketiga, saat proses meeting, coba saudara untuk tahan diri, untuk tidak langsung memberi solusi. Arahkan dengan pertanyaan dan beri ruang tim untuk berinspirasi. Untuk berinisiatif. Oke, jadi saran yang sangat actionable ya. Jadi poin ketiga itu tentang tahan diri gitu ya. Kasih solusi itu pasti membutuhkan effort besar buat saya. Tapi saya juga paham tujuannya itu untuk membangun ownership tim yang baik gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi intinya itu perjalanan dari CSO ke CEO ini tuh seperti ahli navigator gitu yang membuat peta perjalanan baik, terus memastikan seluruh tim itu mampu menjalankan dan menuju tujuan tersebut gitu. Jadi saudara juga sudah punya peta terbaiknya. Sekarang saatnya untuk berlatih menjadi pemimpin dengan percaya diri dan empati kalau bisa ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Feedback ini tuh sangat jelas dan sangat memberi arah kepada saya. Saya juga jadi tahu gitu ya apa yang harus saya lakukan dan yang harus saya latih dan saya perkuat untuk kedepannya gitu. Ini tuh sangat berharga bagi saya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Kami juga dari tim sangat yakin dengan potensi saudara. Proses ini juga adalah batu loncatan terakhir gitu. Sukses buat untuk langkah saudara untuk kedepannya gitu. Baik, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih atas luangan waktu dan atas respon saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.